Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa di mana saja berada. Pada pertemuan perkuliahan mata kuliah pembelajaran IPA di madrasah kali ini, kita akan mengkaji tentang materi hakikat IPA. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan hakikat IPA dengan cermat dan terukur. Untuk mengkaji materi ini, mari kita simak penjelasan berikut. Hakikat IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku atau karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Apa saja hakikat IPA itu? Yang pertama, IPA sebagai produk. Hakikat IPA sebagai produk yaitu kumpulan hasil penelitian yang telah dilakukan ilmuwan dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk adalah fakta-fakta, prinsip, hukum, dan teori-teori. Yang pertama, fakta dalam IPA. Fakta dalam IPA adalah pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi kebenarannya secara objektif. Contoh fakta dalam IPA adalah ular termasuk golongan reptil, kura-kura atau penyu termasuk golongan reptil, harimau termasuk golongan mamalia. Yang kedua, prinsip IPA. Prinsip IPA merupakan generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Contoh pada video berikut merupakan prinsip IPA, di mana ada peristiwa air mendidih lalu kemudian menguap. Peristiwa mendidih pada air karena air diberikan panas dan pada akhirnya akan menguap. Yang ketiga, hukum IPA. Hukum IPA merupakan suatu pernyataan di dalam ilmu pengetahuan yang berawal dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang teori-teori hipotesis. Hukum IPA dicontohkan dengan hukum Archimedes, bagaimana kapal laut bisa mengapung, tenggelam, maupun melayang. Yang keempat, teori IPA. Teori IPA merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alamiah, lahir, dan berkembang melalui metode ilmiah, seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah. Teori IPA dicontohkan dengan teori Big Bang. Yang kedua, IPA sebagai proses. Hakikat IPA sebagai proses. IPA sebagai proses yaitu bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan alam. IPA sebagai proses merupakan suatu tahapan untuk memperoleh produk IPA. IPA sebagai proses sangat berkaitan erat dengan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan cara untuk memperoleh ilmu. Hakikat IPA sebagai sikap ilmiah, yaitu sikap-sikap yang melandasi proses belajar IPA, seperti rasa ingin tahu, jujur, objektif, kritis, terbuka, disiplin, teliti, dan sebagainya.